Dek, baju hari Senin di mana? Ada di lemari. Gak ada? Masih? Ayah meletakkan pisau dapur lalu ke kamar. Pagi-pagi Gusti sudah berseru sibuk mencari baju. Bisa dikatakan hal itu kejadian abnormal di rumah mereka. Karena biasanya Gusti akan mencarinya sendiri sampai ketemu tanpa banyak mulut. Mungkin Gusti benar-benar sedang cosplay jadi anak-anak. Kok nggak ada? Gumam Ayah setelah mengecek baju di gantungan dan juga di tumpukan baju-baju Gusti. Ada di laundry, nggak? Tanya Gusti. Nggak nyuci sendiri semua. Ayah menyahut sambil keluar kamar. Dia mengecek baju-baju yang belum disetrika dalam keranjang. Dan baju seragam ditemukan di tumpukan paling bawah di dalam keranjang baju bersih. Ini ketemu, Mas. Belum disetrika. Ayah menancapkan setrika. Sembari menunggu panas, dia melongok dapur. Masakannya di atas kompor tadi ditinggalkan begitu saja. Dia pikir setelah berhenti kerja, paginya akan lebih santai. Ternyata tetap sibuk sampai waktunya Gusti dan Kirana berangkat. Ayah mematikan kompor. Saat hendak kembali ke meja setrika, dia urung begiu melihat Gusti sudah berdiri di salah satu ruangan yang menjadi tempat keranjang baju bersih dan papan setrika. Gusti menyetrika sendiri baju seragamnya. Seragamnya Kirana udah, Dek? Tanya Gusti. Coba cari di keranjang. Kalau nggak ada berarti udah disetrika. Jawab Ayah dari dapur sambil memotong tempe untuk digoreng. Kalau nggak sempat nyetrika, antar saja ke laundry. Nggak ah. Miles, aku pergi ke laundry lagi kalau aku yang ngantar yang ditanya Mas Gusti melulu. Jawab Ayah. Sekarang cemburunya pindah ke tukang laundry? Sahut Gusti. Risih aja. Udah tahu punya istri masih saja ditanyain. Kan cuma nanya. Tukang laundrynya juga punya suami. Suaminya satu kantor sama Mas. Bu Mawar juga punya suami. Tapi masih ganjen aja sama suami orang. Sanggah Ayah. Namun Gusti tak menyahut. Paginya terlalu sayang jika harus dihiasi perdebatan tidak penting. Ayah memasukkan tempe yang sudah dipotong-potong ke dalam minyak panas. Sementara menunggu kering dia membangunkan Kirana. Anak itu masih harus dibangunkan setiap pagi. Kertas-kertas yang berserak di lantai dibereskan oleh Ayah. Kertas bergambar hasil coret-coret Kirana yang sedang gemar menggambar. Bibir Ayah melengkung melihat gambar Kirana. Ayah, Kirana, Mama, dan tanda cinta menandai gambar orang ala kadarnya yang mungkin dibuat oleh Kirana semalam. Kirana suka mengekspresikan perasaannya dengan gambar. Meski baru masuk TK kecil, dia sudah bisa menulis banyak kata bahkan membaca. Mungkin dulu saat tinggal bersama Ibu Gusti, Kirana ikut les. Ayah menggendong Kirana keluar kamar. Cara satu-satunya setelah bocah itu sulit dibangunkan. Meski bobot tubuh Kirana cukup membuatnya ngos-ngosan saat menggendong anak itu. Ngantuk, Ma? Tapi harus sekolah. Nanti terlambat. Ayah mendudukkan Kirana di kursi. Masakan di kompor sudah meminta untuk dibalik sebelum gosong. Sementara Ayah Kirana masih sibuk di ruang setrika baju. Gusti menyetrika, satu baju bisa bermenit-menit. Sampai benar-benar licin. Ayah pun kalah dengan suaminya soal kerapihan. Dia lebih suka membeli pakaian dengan bahan ironless. Agar jika sedang malas, tidak perlu menyetrikanya. Sampai Ayah selesai menggoreng, Gusti masih sibuk dengan setrikaan baju. Bukan baju seragamnya lagi, melainkan baju seragam sekolah Kirana. Ayah pun mengajak Kirana mandi sembari menunggu pakaian sekolahnya selesai disetrika. Gambarnya bagus nggak, Ma? Kirana menunjukkan gambar yang diletakkan di meja oleh Ayah saat hendak berganti pakaian. Bagus. Jawab Ayah. Kenapa bukan Bunda Kirana dan Ayah? Pertanyaan itu terlontar begitu saja. Ayah penasaran kenapa sosok Bunda seolah tidak membekas dalam hati Kirana. Bunda kan nggak tinggal sama kita. Sahut Kirana. Ayah tidak membalas jawab Kirana. Dia mungkin belum paham apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Meski pernah suatu ketika bertanya apakah ayah dan bundanya bercerai. Dek, Pin di mana? Seruan Gusti kembali terdengar. Ayah yang sudah selesai memakaikan jilbab Kirana pun keluar dari kamar anaknya. Apalagi yang dicari, Mas? Ayah menggerutu setibanya di kamar. Pin, biasanya di laci kok nggak ada? Nggak tahu. Ayah nggak pernah ngurusin Pin. Sahut Ayah. Gusti membereskan sendiri atribut bajunya. Dia tak pernah tahu di mana Gusti menyimpan. Yang dia tahu seragam kerja suaminya sudah polos saat masuk ke keranjang baju kotor. Kalaupun masih menempel pasti ketahuan saat mencuci. Gusti sedang dalam mode Alman. Ayah ikut mencari ke dalam laci-laci, namun benda kecil atribut seragam Gusti tidak juga ditemukan. Mas di mana sih nyimpannya? Biasanya di laci. Nggak pernah pindah-pindah. Ayah mengecek kembali untuk kesekian kalinya.
Sampai dia menyerah karena benda itu memang tidak ada. Dia berpindah ke lemari, sampai rak di ruang tengah pun tidak ditemukan. Ki, lihat papa namanya ayah? Enggak. Yang kotak hitam ada namanya Gustian Panjang. Ayah sampai bertanya pada Kirana. Kirana juga tidak tahu dan hanya menjawab dengan gelengan. Coba diingat, Mas. Ditinggal di kantor atau enggak? Tanya ayah sembari mencari di antara barang-barang di rumah, bahkan sampai ke dapur. Meski dia tahu Gusti bukan orang yang ceroboh meletakkan barang asal-asalan. Nggak pernah. Ditinggal di kantor. Jawab Gusti. Sarapan dulu sana. Nanti kesiangan. Ujar ayah menyuruh Gusti menyusul Kirana sarapan karena jam terus melaju. Waktunya terbuang untuk mencari papan nama dan PIN. Ayah kembali ke kamar. Mencari dari tempat awal lebih teliti. Sampai di dalam keranjang tempat skincare dan kebutuhan make-upnya. Sebuah kotak tempat menyimpan jarum dan bros Mia yang tadi luput dari pencariannya pun kini dibukanya. Ayah menghela pelan melihat papan nama dan PIN tersimpan di dalamnya. Dia membawa dua benda itu keluar kamar. Ketemu nih, Mas. Di mana? Gusti yang sedang mengambil minum menyahut. Di kotak brosku. Siapa yang nyimpan di sana? Aku. Ayah menjawab tanpa rasa bersalah sembari memasangkan PIN nama ke baju Gusti. Beberapa hari lalu, dia yang melepas atribut dari seragam yang pakai suaminya, lalu memasukkan ke dalam kotak bros. Mengumpulkannya dengan sesama jarum, namun dia lupa. Dan Gusti hanya menanggapi dengan menarik pipinya yang semakin bulat. Sebulan di rumah, dia merasakan pipinya yang semakin mengembang. Tidur siang, ya? Biar nanti malam gak ngantuk. Gusti berpesan saat ayah mengantar di depan rumah. Ya. Ayah mengangguk lalu mencium punggung tangan Gusti. Sebuah kecupan pun singgah di dahinya. Gadis kecil yang duduk di belakang Gusti protes. Ayah mengulurkan tangannya saat Kirana minta berpamitan. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Hati-hati, ya. Ayah membalas Kiran yang melambaikan tangan saat kendaraan mulai melaju. Dia mengikuti sampai pintu pagar lalu menutup pintu besi itu kembali. Waktunya dia kembali berkutat dengan kesibukan di rumah. Meski hanya membereskan dapur yang belum sempat dilakukannya karena sibuk mencari PIN. Sesuai titah suami, baju bersih satu keranjang yang siap disetrika diantarkan ke laundry. Selebihnya dia sibukkan dengan mengurus tanaman sayurannya yang sekarang membuat halaman depan rumah semakin tampak semakin segar untuk penglihatan. Sembari menunggu waktu tidur siang. Malam nanti Gusti mengajaknya ikut kajian di salah satu masjid. Ayah juga baru tahu jika Gusti masih menyempatkan datang untuk acara seperti itu. Dia pikir Gusti terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Meski memang ibadah suaminya tidak pernah absen. Bahkan selalu berusaha tepat waktu. Paket! Suara seseorang terdengar dari luar rumah. Ayah pergi ke depan saat mendengar suara kurir di depan rumah. Paket untuknya? Dia membolak-balik bungkus paket itu, sedangkan kurir yang mengantar sudah melesat pergi. Dengan perasaan was-was karena merasa tidak memesan apapun, ayah membuka paket yang nama dan alamatnya benar ditujukan untuknya. Sebuah plastik zipper berlabel merek baju terlihat di dalamnya. Siapa yang pesan? Gumamnya. Gamis itu baru dimasukkan ke dalam keranjang karena masih menimbang-nimbang harganya. 800.000 untuk sebuah baju masih berat untuk dikeluarkan dari dompetnya. Tapi baju itu tiba-tiba diantar kurir ke rumahnya. Siapa yang check-out? Bab ke-109. Sayur, Mbak. Udah nanam sendiri, Bang. Ayah menyahut tukang sayur yang berhenti di depan rumahnya. Nggak beli cabai bawangnya? Beli. Tunggu sebentar. Ayah yang sedang membuang daun-daun kering masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet. Dia butuh membeli beberapa kebutuhan dapur. Sementara pergi ke pasar merasa enggan. Jika tidak ke penjual satur di depan gang, dia menunggu tukang sayur yang hari ini datangnya lebih siang. Tumben jam segini baru lewat, Bang. Tadi banyak bocor. Nambal dulu, Neng. Ayah membulatkan bibirnya sembari menarik plastik cabai. Kasihan sekali tukang sayur. Pantas dagangannya masih penuh meski datang lebih siang dari biasanya. Kasih seluncuran kenapa biar cabenya turun, Bang. Ujar ayah. Cabai satu plastik cuma dipakainya 2 kali. Itu pun dia yang makan. Gusti tidak harus makan dengan rasa pedas, apalagi Kirana. Mbak Bunga nggak keluar kemana, Neng? Celetuk tukang sayur. Mana saya tahu. Panggil aja sana depan rumahnya. Sahut ayah. Tapi tukang sayur itu hanya melongok-longok ke rumah tanpa berani memanggil. Udah berangkat kali, ya? Nggak tahu, Bang. Kalau motornya nggak ada ya berarti udah pergi orangnya. Nggak ada semua kendaraannya. Jawab mamang tukang sayur, lalu terdengar helaan nafasnya. Nggak ada yang belanja, deh.
Udahlah ban bocor, dagangan sepi deh kalau nggak ada Mbak Bunga. Gumamnya kemudian. Ayah menggeleng pelan mendengar keluhan tukang sayur. Menyedihkan tapi ekspresi wajahnya justru terlihat sedang melawak. Emang kalau ada Mbak Bunga jadi ramai? Ya paling nggak akan jadi semangat kalau dia belanja. Memanglah namanya laki-laki. Melihat perempuan modelan tetangganya pasti jadi mood booster. Jangan-jangan suaminya juga? Atau bapak-bapak satu gang tempat tinggalnya malahan. Seseorang datang menghampiri tukang sayur saat ayah melongok ke dalam gerobak untuk mengambil tahu yang disimpan di bagian dalam gerobak tertutup dagamgan yang bergantungan. Dia pikir Mbak Bunga yang ditunggu tukang sayur, ternyata Bu Gilang tetangga depan rumahnya. Tumben belanja Bu Gilang. Di rumah sendiri ngapain kalau bukan beberes sama masak, di ayah? Bu Gilang menyahut. Ayah jarang berkomunikasi dengan tetangganya apalagi Bu Gilang. Yang kapan pergi ke kantor dan kapan pulangnya saja kadang tidak terlihat. Tahu-tahu mobilnya sudah masuk garasi dan pintu kembali tertutup rapat. Dia pikir orangnya sombong, ternyata senyumnya murah banget. Mana orangnya cantik, kelihatan terawat dan berduit tentunya. Nggak ngantor, Bu? Bu Gilang kembali melengkungkan bibir sementara tangannya memilih sayuran. Sudah off? Ayah membulatkan bibirnya sembari mengangguk. Ngantor di mana sebelumnya, Bu? Tanyanya, jawaban Bu Gilang justru membuatnya menarik nafas. Demi apa Bu Gilang rela pensiun dini dari kantor yang pernah dimimpikan ayah? Tapi dia tidak beruntung beberapa kali tes untuk masuk sekolah kedinasan. Tapi Bu Gilang seolah tanpa beban melepas pekerjaannya. Diminta untuk slow living sama Pak Gilang. Ucap Bu Gilang kemudian diiringi tawa kecil. Saya mau dong diajari berkebun, biar ada kegiatan di rumah. Cetus Bu Gilang di sela memilih belanjaan. Oh, boleh, Bu? Sahut ayah. Kalau semua nanam sayur nggak ada yang beli dagangan saya. Timpal tukang sayur. Ayah dan Bu Gilang pun tertawa kecil. Kalau rezeki nggak akan kemana, Bang? Ujar istri Pak Gilang. Kok nggak ada bunyinya, Bang? Dari tadi saya nungguin, loh. Ucapan seseorang membuat mereka menoleh. Mbak Bunga yang ditunggu-tunggu tukang sayur keluar dari rumahnya. Mbak Bunga. Tadi sudah saya panggil tapi sepi. Kirain kerja. Cuti, Bang. Capek kerja mulu. Jawab Mbak Bunga alias Bu Mawar. Ngomong-ngomong pagar rumah saya kapan mau dibenerin Bu Mawar? Saya tunggu-tunggu, loh. Masa mau dibiarkan begitu saja? Bu Gilang menyela pembicaraan mereka. Bu Gilang yang tadi terlihat ramah mendadak ketus saat melihat Bu Mawar. Nanti, Bu, nunggu pinjaman cair. Uang saya lagi dipakai buat benerin mobil dulu. Jawab Bu Mawar. Kebalik dong, Bu Mawar. Harusnya pagar rumah saya yang dibetulin dulu, baru mobilnya. Suka-suka saya mana dulu dong, Ibu. Gak usah khawatir, nanti juga saya betulkan kalau sudah ada uangnya. Lagian rusaknya begitu juga gak ada pencuri yang masuk. Tiap malam juga ada yang ngeronda. Bukan takut pencuri yang masuk, tapi tetangga yang suka tebar pesona ke suami orang. Jawab Bu Gilang, lalu meminta penjual sayur itu menghitung belanjaannya. Bu Mawar pun terlihat tak acuh. Usai belanja, ayah mengajak tetangga depan rumah untuk melihat kebun sayurnya. Uji coba yang tadi sangkanya bisa tumbuh subuh. Meski belum semua bisa dipanen. Hati-hati ya, Dek Ayah. Tetangga sebelah itu suka tebar pesona ke suami orang. Barangkali Mas Gusti jadi targetnya juga. Dulu suka banget tiba-tiba ngirim pesan gak jelas ke suami saya sampai pernah saya kau tegur. Saya lapor juga ke Bu RT, untunglah suami saya orangnya lempeng. Ayah tersenyum kaku menanggapi penuturan Bu Gilang. Rupanya Pak Gilang yang rupanya tergolong biasa saja hanya penampilannya bersih pernah menjadi target tetangga sebelahnya. Oh ya, anak kecil yang di sini anak Mas Gusti, Dek? Iya. Bu Gilang belum pernah lihat sebelumnya. Baru lihat sejak Mas Gusti menikah lagi. Tadinya saya malah mengira Mas Gusti masih bujang. Saya kan dulu sempat LDM juga sama Pak Gilang. Saya di luar kota, Pak Gilang di sini. Pulang weekend. Baru 1 tahunan ini pindah. Lalu malah diminta pensiun dini. Ya sudah, nurut saja. Sahut Bu Gilang. Ayah mengangguk pelan sambil mencabut tanaman kangkung. Ternyata bukan hanya dirinya, Bu Gilang pun tidak tahu siapa Gusti meski rumahnya berhadapan. Bu Gilang putranya berapa? Tanya ayah basa-basi. Belum ada, Dek. Saya baru mau promil lagi. Pingin juga di rumah ada anak kecil seperti di rumah Dek Ayah sama Mas Gusti. Sudah 8 tahun nunggu, beberapa kali ikut promil gak berhasil juga. Mau coba lagi siapa tahu ada rezeki. Ayah melengkungkan bibirnya samar. Prihatin dan juga merasa tidak enak hati karena pertanyaannya tadi. Melihat dari wajahnya, usia tetangga depan rumahnya mungkin sudah kepala 3. Oh ya, ini medianya bikin sendiri atau beli, Dek?
Ini Mas Gusti yang bikin sendiri. Tapi kalau mau beli jadi ada kok, Bu. Kalau mau pakai media lain juga bisa. Cuma saya kan ngirit lahan. Jadi bikin seperti ini. Beli jadi saja, deh. Pak Gilang mana telaten kalau harus bikin beginian. Di online ada kan? Ada banyak. Oke? Nanti saya diajari ya, Dek. Ayah mengangguk. Dia memberikan kangkung yang sudah dicabutnya saat Bu Gilang pamit. Dia menanam sangat banyak dan semuanya sudah waktunya dipanen. Waduh, ini saya serius mau belajar, Dek. Kok malah dikasih? Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini sudah waktunya dipanen semua. Sahut ayah. Makasih loh, Dek. Kebetulan banget ini buat masak sore. Sama-sama, Bu. Bu Gilang pun pamit pulang membawa belanjaannya sekaligus sayuran dari ayah. Ayah pun masuk ke rumah. Menjelang siang dia sudah bebas tugas pekerjaan rumah. Wakunya merebahkan diri meskipun belum mengantuk. Menonton drama favoritnya meski dia kini sudah menjadi mama-mama. Dia mengusap handphonenya saat ada panggilan masuk. Waktunya mungkin longgar, sehingga Gusti sempat menelponnya. Ada apa, Mas? Tanya ayah setelah menyapa Gusti. Lindu. Ayah terkekeh. Mas cakap belanjaanku? Iya. Sudah datang? Sudah. Tapi itu kan mahal. Bagus nggak? Bagus banget. Makasih, Mas. Senyum Gusti pun melengkung. Nanti dipakai, ya? Ayah mengangguk. Lagi dijemur. Oke? Mas kerja lagi, ya? Ayah kembali menganggukkan kepala. Gabut mungkin Gusti. Telepon saat jam kerja hanya untuk membicarakan hal remeh. Bab ke-110. Astagfirullahaladzim. Ayah tersentak saat tiba-tiba terbangun. Semalam sepulang ngaji dia tak lantas tidur melainkan berbincang dulu dengan Gusti sampai hampir tengah malam dia baru berangkat tidur, sementara Gusti berangkat ronda. Dan pagi ini dia terbangun dengan rasa khawatir jika terlambat. Saat melongok jam, ternyata baru jam 5 lewat. Dia turun dari tempat tidur saat Gusti baru pulang dari masjid. Mas, agak pusing kenapa, ya? Ayah kembali duduk saat merasa kepalanya berat. Kurang tidur? Kemarin tidur siang, nggak? Tidur 2 jam. Ayah memijat kepalanya. Ya sudah, sholat aja. Nggak usah ngurus kerjaan rumah. Enteng banget Mas Gusti kalau minta dia tidak memegang pekerjaan rumah. Dia diminta diam di tempat tidur, lalu segelas teh diantarkan ke kamar. Namun ayah berusaha menyeret langkahnya ke dapur. Dia hanya sedikit pusing saja, mungkin benar efek kurang tidur. Ngapain ke dapur, Dek? Mau lihat Mas Gusti masak? Gusti tersenyum tipis. Kalau lagi pelit senyumnya hampir tidak terlihat. Kadang bisa juga tertawa meski tidak lebar. Masak apa, Mas? Nasi goreng saja, ya? Sisa nasi sore masih banyak. Ya boleh. Jawab ayah yang meletakkan kepala di meja. Enak banget punya suami dewasa. Pusing sedikit saja dilarang mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi pusing berat, bisa-bisa Gusti cuti dan dia diminta bedres. Bawa apa, Mas? Tanya ayah saat hidungnya mengendus sesuatu. Udang? Udang di freezer Mas masak ya? Kok gini baunya? Kelamaan di freezer, ya? Masih bagus, kok? Bau udang kan memang seperti ini. Jawab Gusti sembari membolak-balik masakan di wajan. Entah di mana celah suaminya, semua pekerjaan seolah bisa dikerjakan. Hanya saat marah saja ayah melihat Gusti seperti sosok yang menyeramkan. Kalau kamu nggak mau, nanti Mas belikan sarapan yang lain. Mau sarapan apa? Tanya Gusti setelah mematikan kompor. Gado-gado yang dulu kita pernah makan di sana buka, nggak? Bukannya siang, Dek. Nanti jam 10. Jawab Gusti. Ayah mendesah pelan setelah menegakkan kepalanya. Ya sudah, nanti saja sarapannya. Nunggu gado-gadonya buka. Balasnya sambil beranjak dari kursi menuju ke kamar Kirana. Jam 10 bukan sarapan lagi namanya. Hari ini Kirana begitu manis, anak itu tampak sudah bangun sendiri tanpa perlu dibangunkan. Bahkan Kirana menyiapkan baju gantinya sendiri. Pintarnya. Ayah memuji Kirana yang sudah mulai mandiri. Siapa yang ngajarin? Tanya ayah sambil menjatuhkan diri di ranjang single tempat tidur Kirana. Bu Guru. Jawab Kirana. Ayah melengkungkan bibirnya samar. Mandi, yuk. Ajaknya. Kirana pun keluar dari kamar. Ayah mengekor di belakang anak itu. Di kamar mandi, air mandi Kirana sudah disiapkan oleh Gusti. Tiduran saja, Dek. Katanya pusing. Ujar Gusti mengingatkan ayah agar tidak usah mengurus Kirana pagi itu. Makin pusing kalau dibawa tidur terus, Mas.
Jawab ayah. Ya sudah, tehnya diminum dulu. Nanti keburu dingin. Ayah kini menyusul Gusti yang masuk ke kamar. Teh Mia sudah disiapkan di kamar, namun tadi ditinggalkannya karena masih terlalu panas. Alih-alih meminum teh, ayah membuka lemari dan mengambilkan baju kerja Gusti yang tengah mandi. Memasang pin di pakaian kerja itu. Juga menyiapkan kaos kaki dan ikat pinggang. Satu set pakaian dia siapkan si atas tempat tidur. Dan tentu saja membuat Gusti mengerutkan dahi melihatnya. Kamu pusing beneran atau bingung, Dek? Reaksi Gusti membuat ayah mendengus. Mungkin Gusti heran. Jikapun mengambilkan baju, dia tak pernah menyiapkan selengkap itu. Jadi mau makan apa pagi ini? Tanya Gusti sambil memakai kaos singletnya. Nanti aja nunggu gado-gadonya buka. Kesiangan, Dek. Nggak apa-apa. Ngemil dulu. Sahut ayah. Gusti tidak mendesaknya lagi. Suaminya sibuk memakai pakaian kerjanya, sementara ayah duduk menunggu seperti orang bingung. Bingung karena tidak ada hal yang bisa dikerjakan dengan kondisi kepala yang berat. Makan nasi goreng dulu nggak mau? Enak nggak? Tanya ayah ragu. Karena bau udang yang menusuk tadi dia berpikir penciuman Gusti yang bermasalah. Namun saat mencicipi, rasanya normal saja. Apa hidungnya bermasalah akibat dari rasa pusingnya? Nasi goreng yang diambil seujung sendok itu pun habis dimakannya. Gak usah ngantar sampai depan, Dek. Ujar Gusti saat dia hendak berangkat bersama Kirana. Ayah mengangguk. Nanti Mas belikan gado-gadonya. Gak usah datang ke sana sendiri. Emang sempat? Nunggu agak siang gak apa-apa, kan? Ayah kembali mengangguk meski siang yang dikatakan Gusti pasti jam istirahat. Dia pun menutup pintu setelah Gusti dan Kirana berangkat. Menjelang siang, sakit kepalanya reda setelah dibawa tidur sebentar. Ayah terpekur di tempat tidur sejenak. Sebelum tangannya meraih gawai dan membuka kalender di handphonenya. 1, 2, 3, 7. Ayah mulai menghitung kalender. Iya apa enggak? Ya. Gumamnya menerka-nerka. Dia mengenakan kerudungnya lalu pergi ke rumah ibunya. Pesanan ibunya sedang banyak hari ini. Dan sebenarnya dia diminta datang sejak pagi. Sampai di rumah ibunya, ayah melihat dapur penuh dengan bahan masakan. Katanya kamu pusing? Kalau pusing istirahat saja. Ibu udah manggil Mbak Ami buat bantuin. Tapi nunggu anaknya pulang sekolah dulu. Udah enakan, Bu? Jawab ayah sembari duduk di lantai. Banyak banget pesanannya, Bu? Tanyanya kemudian. Ibunya sedang mengerjakan pesanan Bu Gilang untuk acara syukuran. Entah syukuran apa. Iya, Bu Gilang pesan 1 box 1 ekor ayam utuh. Itu ayahmu lagi ngungkep ayam di belakang. Wah, roll banget ternyata Bu Gilang. Memang orangnya baik. Cuma orang sini taunya sombong karena jarang keluar rumah. Jawab ibu. Bantu ibu bikin adonan risoles kalau kamu udah baikan. Titahnya kemudian. Ayah tak perlu lagi bertanya. Saking seringnya membantu, dia sudah hafal takaran kulit risoles. Bahkan resep masakan lain. Pesanan berapapun ibunya selalu diterima dan dikerjakan bertiga. Bahkan ayahnya memilih tutup kios jika sedang banyak pesanan. Bu, ayah udah telat 7 minggu. Celetuk ayah di sela membuat kulit risoles. Dicek di ayah. Siapa tahu positif. Kamu itu sudah berbulan-bulan menikah. Kalau masih kosong terus sebaiknya diperiksakan. Apalagi kamu sering sakit kalau datang bulan. Kalau Gusti kan sudah jelas dia punya Kirana. Jawab ibu menganggapi aduan ayah. Tapi ayah nggak mual, Bu. Ya belum tentu mual. Sudah, habiskan dulu adonannya. Terus beli tes pack sana. Ayah mengiyakan sambil menuang adonan ke dalam penggorengan. Hal itu dilakukan berulang-ulang sampai capek. Dan dia mematikan kompor sejenak untuk menarik nafas. Orang yang konon diminta ibunya membantu pun sampai hampir tengah hari baru muncul. Handphonemu bunyi, ayah. Ibu mengingatkan meski ayah sudah mendengar. Gusti meneleponnya, mungkin suaminya sudah tiba di rumah. Dek, kamu di mana? Ini Mas sudah di rumah. Iya, ini lagi di rumah ibu. Mau pulang? Jawab ayah. Beberapa langkah sudah tiba di depan rumahnya. Gusti masih menunggu di depan rumah padahal membawa kunci cadangan. Sudah nggak pusing lagi? Tanya Gusti. Udah mendingan. Pesanan ibu banyak, Mas. Ayah menjawab sambil membuka pintu. Diambilnya kantong plastik di tangan Gusti lalu bergegas membawanya ke dapur. 2 bungkus gado-gado dikeluarkannya. Mungkin Gusti ingin makan di rumah. Mas, aku telat. Celetuk ayah saat Gusti mencuci tangan di wastafel. Telat kemana? Jawab Gusti yang kini beralih mengambil gelas minum. Telat datang bulan, Mas. Jelas ayah.
Gusti pun menoleh seketika. Emang Mas nggak ngitung? Ujar Ayah sambil meletakkan piring-piring ke meja makan. Lengan Gusti hinggap di pinggangnya. Di kantor tadi Mas sudah kepikiran. Telat berapa minggu? Tanya Gusti. Siklus datang bulan Ayah tidak teratur, membuatnya sulit mengingat. Udah 7 minggu, Mas. Gak ada lampu merah jalan terus ya. Tawa pelan Gusti terdengar. Nanti sore dicek ke dokter, ya. Pakai tes pack dulu aja, Mas. Udah pasti itu, Dek. Jawab Gusti yakin. Ayah mengiyakan saja daripada harus membuang waktu untuk berdebat. Gusti hanya sedang memanfaatkan waktu istirahatnya untuk pulang dan makan di rumah. Soal tes pack, nanti bisa dia beli sendiri di apotik dekat rumah. Bab ke-111. Mas. Ayah menunjukkan sebuah stik pada Gusti yang baru tiba di rumah. Sudah dites? Tanya Gusti seraya mengambil alat tes kehamilan di tangan Ayah, lalu mengamati garis 2 yang tampak jelas. Ayah mengangguk. Alhamdulillah. Bukan reaksi bahagia yang meluap-luap yang tampak. Namun Gusti menatapnya lekat, menyapu wajahnya dengan kecupan belbir, lalu memeluknya. Dia pikir Gusti akan menunjukkan rasa bahagianya dengan bersorak atau semacamnya. Atau mungkin anak yang dikandungnya sekarang anak kedua bagi Gusti. Tapi Ayah hampir lupa jika suaminya Adam benar. Mas mandi dulu, terus kita ke dokter. Tadi sudah dapat nomor antriannya. Dapatnya agak belakangan. Mas sudah daftar? Tanya Ayah. Sudah, daftar online. Ayah kembali mengangguk. Lalu mengikuti Gusti yang merangkulnya masuk ke dalam. Kok sepi? Kirana di mana, Dek? Ke rumah ibu. Kirana sekarang banget bantu-bantu ibu kalau lagi ada pesanan, Mas. Bantu ngapain? Nanti malah ganggu. Gusti menyahut sambil melepas pakaiannya. Bantu natain snack di kardus. Jawab Ayah. Mungkin karena terlalu sering melihat ibunya mengerjakan pesanan, Kirana sekarang gemar membantu menata snack ke dalam box. Atau membantu melipat box bersama Ayah. Kesibukan itu seolah mainan baru untuk Kirana. Dek. Gusti mengajaknya duduk alih-alih segera mandi. Katanya mau mandi. Nanti dululah. Pingin ngobrol dulu sama kamu. Jawab Gusti sembari meminta Ayah duduk di pangkuannya. Ayah pun menurut. Gimana perasaanmu mau jadi ibu, Dek? Tanya Gusti sembari menatap Ayah. Seneng, terharu, tapi agak takut juga, Mas. Bibir Gusti melengkung samar. Takut kenapa? Mungkin baru pertama kali. Jadi ada rasa takut nantinya gimana? Kan belum pengalaman, Mas. Jawab Ayah terus terang. Wajar kalau perasaan seperti itu muncul. Bilang saja apapun yang kamu rasakan. Biar Mas tahu bagaimana harus menghandle kamu. Nanti Mas bosen tiap hari dengar aku ngeluh terus. Kali ini tawa pelan Gusti terdengar. Nggak apa-apa. Kamu mau ngeluh setiap hari juga Mas akan dengarkan. Keinginan Mas Gusti sederhana, Dek. Cuma ingin punya istri yang bisa disanding. Pulang kerja ada istri di rumah, bisa diajak ngobrol, dipeluk setiap harinya. Ujarnya. Cuma itu? Tanya Ayah. Iya. Lalu mau apa lagi? Gak ada kriteria apa gitu, Mas? Kriteria yang bagaimana lagi? Cantik sudah. Ceriwis sudah ada di kamu juga. Kok ceriwis? Memangnya aku ceriwis, Mas? Ayah mengerucutkan bibirnya. Gusti tak pernah kompalin, sekalinya komplain mengatakan dia ceriwis. Dan suaminya justru tertawa melihatnya menggerutu. Gak apa-apa. Biar ramai rumahnya. Nanti ditambah lagi kalau ada bayi. Asal jangan nangis bareng, ya? Nanti Mas bingung mau gendong yang mana dulu. Ayah semakin merengut. Tawa suaminya semakin lepas saat Ayah mencubit pinggangnya. Bunyi handphone Gusti di saku baju menjeda perbincangan mereka. Gusti merogoh saku bajunya dan mengeluarkan benda yang tengah berbunyi. Ayah melihat sekilas layar handphone yang menampakkan sebuah nama. Ibu mertua yang menelepon Gusti. Assalamualaikum, Bu. Gusti menyapa ibunya. Waalaikumsalam, Ca Bagus. Selamat hari lahir ya, Neng. Semoga 32 tahun umurnya berkah. Mau minta kado apa dari ibu? Suara dari seberang terdengar jelas karena Gusti menghidupkan loudspeaker. Ayah baru tahu kalau hubungan ibu mertua dengan anak laki-laki lebih dekat dari yang dia kira selama ini. Gusti yang keseharian bersikap dewasa sebagai suami dan ayah, tiba-tiba ketahuan diperlakukan selayaknya anak-anak oleh ibu mertuanya. Bahkan ditanya mau kado apa. Memangnya sedewasa itu Gusti masih suka diberi kado. Dan ayah, dia bahkan tidak mengingat kalau hari ini hari lahir Gusti. Tian minta doanya saja, Bu. Kalau doa setiap hari ibu sudah doakan kamu. Jam tangan? Jam tangan kan sudah tahun lalu. Masih bagus juga.
Terus apa lagi? Mobil? Mobil buat apa, Bu? Ada ayah di sebelah ini, Bu? Tawa ibu mertua di seberang terdengar. Memangnya kenapa kalau ada ayah? Ayah kan istrimu. Tian gak minta apa-apa, Bu, minta doanya saja. Sudah dapat kado istimewa dari ayah. Ngono ya kowe? Gak mau kado dari ibu karena sudah dapat dari ayah? Sahut ibu mertua. Ayah tersenyum kaku mendengarnya sembari menatap Gusti. Ibu mertuanya mungkin kesal. Tapi Gusti terlihat biasa saja. Apakah mereka berdua sedang bercanda? Lagi pula Gusti juga mengada-ada. Dia belum memberikan sesuatu apapun pada Gusti. Boro-boro memberi kado, hari lahirnya Gusti saja dia lupa. Padahal saat genap usianya 24 tahun beberapa waktu lalu, Gusti memberinya kejutan dengan liburan ke Jogja. Dan sebuah kalung cantik yang masih dipakainya. Ibu gak mau tahu kadonya apa? Gusti menyaut ucapan ibunya tadi. Apa memangnya? Calon cucunya ibu. Maksudmu, ayah hamil? Ibu mertua menyahut seketika. Mana ayah? Ya, Bu? Ayah menyahut. Ayah, benar kamu hamil? Ibu mertuanya bertanya pada ayah. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sudah berapa minggu, Enduk? Belum dicek ke dokter, Bu, baru cek di rumah. Ya dicek ke dokter. Minta Mas Tian ngantar kamu ke dokter segera. Biar segera tahu kondisinya. Dijaga baik-baik ya, Enduk. Jangan capek-capek. Minta Mas Tian nyari art buat bantu pekerjaan rumah. Nih, Bu. Jawab ayah. Ucapan ibu mertuanya pantang dibantah. Makanya Tian gak mau kado dari ibu, rupanya sudah dapat kado yang gak ternilai. Ucap ibu mertua lagi. Ya, wes. Rukun-rukunnya kamu sama Mas Tian. Jangan suka bertengkar, nanti rezekinya menjauh. Salam untuk ayah dan ibumu. Kapan-kapan ibu kesana. Nunggu Mas Teguh pulang muat. Nih, Bu, ibu sehat-sehat, nih. Yo. Wes ya, Enduk. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mengembalikan handphone Gusti. Meski benda itu berakhir diletakkan Gusti di sofa. Mas, selamat hari lahir, ya. Aku lupa. Lupa apa nggak ingat? Sama aja, Mas. Sahut ayah lalu dia terkekeh. Memangnya Mas masih suka dikasih kado sama ibu setiap tahun? Sweet banget ya, ibu. Nggak selalu, Dek. Kalau ibu maksa ya diterima. Jawab Gusti hanya menanggapi ucapannya, lalu beranjak dari sofa tanpa menurunkan ayah. Ayah yang terkejut sontak mengalungkan lengannya di leher Gusti. Dia pikir Gusti mau apa menurunkannya di atas tempat tidur. Ternyata hanya meninggalkannya begitu saja dan pergi masuk ke kamar mandi. Siap-siap ya, Dek. Habis mandi kita berangkat. Kamu sudah mandi belum? Ujar Gusti sebelum menutup pintu. Makanya dicium dong, Mas. Biar ketahuan sudah mandi atau belum. Sepertinya ayah salah mengajak Gusti bercanda. Karena suaminya menanggapinya dengan serius. Gusti urung masuk ke kamar mandi dan kembali menghampirinya. Mengendus seluruh bagian tubuhnya dan berakhir dasternya dan pakaian Gusti yang teronggok di lantai. Dan ayah harus mandi 2 kali sore itu. Nanti kalau kenapa-napa Mas tanggung jawab, lo. Ayah menggerutu di depan kaca. Ya pasti tanggung jawab. Memangnya kamu mau minta tanggung jawab orang lain? Sahut Gusti yang tengah membantu mengeringkan rambut ayah. Gusti seolah tidak mengkhawatirkan kondisi dalam kandungannya. Padahal ayah cemas bukan main. Tapi ayah lupa sekali lagi jika Gusti sudah berpengalaman. Mereka pun pergi ke dokter kandungan. Berdua saja tanpa Kirana. Anak itu masih sibuk membantu pekerjaan utinya yang sedikit lagi selesai. Setiba di tempat praktek dokter mereka tidak perlu menunggu lama. Karena datangnya pun sudah cukup sore. Ayah hanya perlu menunggu satu antrian untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Rasanya campur aduk saat harus naik ke bed dan dioles gel. Beberapa saat kemudian suara detak jantung yang diperdengarkan semakin membuatnya terharu. Ayah melirik Gusti yang berulang kali menciumi tangannya sembari mengamati layar dan mendengar penjelasan dokter. Gusti meski diam, namun raut bahagia di wajahnya tetap tidak bisa disembunyikan. Usianya sudah 8 minggu ya, Bu, Pak. Jelas dokter wanita yang memeriksa ayah. Gak ada mual muntah? Tanya dokter itu kemudian. Belum ada, Dok. Jawab ayah yang belum merasakan keluhan seperti yang disebutkan oleh dokter kandungan. Oke, untuk kondisi janinnya keseluruhan baik. Kalau ada keluhan yang mengganggu bisa konsultasi ke sini. Nanti vitaminnya diambil di depan. Ayah dan Gusti keluar dengan selembar resep untuk mengambil vitamin sebelum pulang. Bab ke-112. Dek, kamu gak ngerasa mual? Gak ada morning sickness? Gusti bertanya seolah heran.
Ayah melakukan aktivitas seperti biasa tanpa mengalami gangguan seperti pada umumnya wanita yang sedang hamil trimester pertama. Gak ada, Mas. Cuma agak pusing aja sedikit. Kalau pusing gak usah masak. Gusti memasukkan kembali bahan masakan yang baru diambil ayah dari dalam kulkas. Ayah mengerutkan dahi. Mas kenapa sih? Aku mau masak dilarang-larang. Gak usah masak. Nanti beli saja. Biasanya ayah akan bersenang hati saat Gusti memintanya untuk tidak memasak. Namun berdiam diri di tempat tidur justru membuatnya semakin pusing. Diambilnya lagi sayuran yang sudah dimasukkan Gusti ke dalam kulkas. Meski Gusti kembali melarangnya. Aku bisa kalau cuma masak, Mas. Asal nggak bau udang kayak kemarin. Jawab ayah sambil meletakkan talenan untuk memotong sayuran. Mas mending mandi dulu aja sana. Sudah mandi? Ya sudah ngapain lagi sana? Jangan di dapur nanti bau asap. Gusti mengerutkan dahi. Galak benar istrinya. Padahal biasanya sebentar-sebentar merengek minta tolong. Tapi kali ini ayah justru mengusirnya. Mas bantu motong sayuran, ya? Gak usah, Mas. Sana. Ayah meletakkan pisau dapur, lalu mendorong Gusti agar menjauh dari dapur. Mas ngepel aja sana. Jangan ngerecoki. Biasanya juga ngepel. Ujarnya lagi. Udah ngepelnya. Mas juga gak akan ngerecoki. Cuma mau bantu, Dek. Gak mau. Jawab ayah sembari berbalik kembali ke dapur. Ayah mulai memotong sayur. Sesekali mengawasi barangkali Gusti kembali ke dapur untuk merecokinya. Bukan apa kepea, bau badan Gusti yang baru mandi dan tanpa parfum membuatnya keliengan. Keliengan pingin dikelonin. Beberapa bulan menikah kemampuan ayah memasak masih ala kadarnya. Setiap hari hampir tak ada menu istimewa. Tapi Gusti tak pernah protes. Jika ingin memasak yang sedikit sulit dan butuh banyak bumbu, ayah akan meminta ibunya yang memasak. Rasanya jelas sudah pasti enak. Tak perlu coba-coba dengan hasil yang belum pasti. Sembari menunggu tumis sayur, ayah menghancurkan tahu-tahu. Menambahkan potongan sosis kecil-kecil sebelum menambahkan telur dan bumbu. Salah satu menu yang disukai Kirana. Meski anak itu sekarang sudah bisa membedakan masakan Uti lebih enak daripada masakan mama. Bangunin Kirana, Mas. Ngapain diam di situ ngelihat orang masak? Ujar ayah yang sadar Gusti tengah mengamatinya dari sofa ruang tengah. Gusti tampak beranjak dari sofa lalu masuk ke kamar Kirana. Sementara ayah melanjutkan masak dan tinggal menggoreng lauk untuk sarapan. Tak lebih dari 1 jam untuk menyiapkan menu sarapan, meski hampir sama setiap harinya, menyesuaikan kemampuannya. Meski dari hari ke hari kemampuan ayah lebih baik meski sedikit saja. Seragamnya Kirana apa, Dek? Tajia. Yang orange. Udah ada disiapkan semalam di gantungan? Jawab ayah sambil mengambil piring bersih. Dia mengambil alih mengurus Kirana setelah selesai memasak. Karena Gusti pun harus berganti pakaian. Ayah merapikan baju Kirana yang sudah dipakai sendiri. Hanya tinggal mengancingkannya saja. Lalu menyisir rambut panjang Kirana dan menguncirnya. Rambut Kirana tergolong lebat dan hitam pekat mengikin menurun dari Gusti. Dah, sarapan dulu, ya? Kirana mengangguk, kemudian keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Ayah mengikutinya. Dia melongok ke kamar, melihat Gusti yang sudah siap tanpa ada suara menanyakan di mana perlengkapan pakaiannya. Bau parfum menguar saat Gusti melintas hendak ke meja makan. Dek, ngapain berdiri di situ? Gusti mengingatkan ayah yang terpaku di pintu kamar. Ayah terkejut setelah beberapa saat tadi terdiam mengamati Gusti. Setiap hari mereka tidur berdua, tapi kenapa pagi ini Gusti terlihat lebih tampan berlipat-lipat? Mana wangi banget lagi. Mas, kalau ke kantor nggak usah parfum sebotol disemprot semua. Ujarnya protes. Enggak, ini cuma pakai sedikit. Gusti sampai mengendus badannya. Besok nggak usah pakai parfum. Ya bau dong, Dek. Mas kerja dari pagi sampai sore. Jawab Gusti lagi. Sikap ayah semakin terlihat aneh. Wangi parfum yang dipakainya disukai ayah. Bahkan istri betah berlama-lama berdiam di bawah ketiaknya. Parfum yang setiap kali dipesan lewat sepupunya yang memiliki bisnis parfum branded di Jakarta. Kalau nggak suka nanti Mas ganti parfum. Bukan nggak suka, tapi nanti kalau ada perempuan lain yang suka gimana? Setelah tadi sedikit galak mengusirnya dari dapur, kini ayah berubah menjadi kecil hati. Ayah cemburu. Gusti merengkuh kedua bahu ayah. Mas sudah cukup dengan kamu, Dek? Ucapnya. Gusti pun mengajak ayah ke meja makan. Ayah tidak menolak. Mama kenapa sedih? Kirana bertanya saat melihat ayah murung. Mama lagi pusing, Ki. Gusti yang menyahut. Kalau pusing bubuk aja, Ma.
Kirana dengan kepolosan dan kepintarannya terkadang membuat Ayah terharu. Ayah menipiskan bibirnya agar Kirana tidak mengkhawatirkannya lagi. Aku nggak makan, Mas. Ujar Ayah saat Gusti mengambilkan nasi untuknya. Harus makan, Dek. Yang di dalam juga butuh makan. Nanti pulang kantor Mas belikan susu. Kamu suka yang coklat atau putih? Coklat aja. Jawab Ayah. Setelah selesai masak, selera makannya justru menghilang. Meski Gusti memaksa menyuapinya, namun Ayah menolak. Nanti aku makan kalau udah selera, kata Ayah. Benara, ya? Kalau nggak makan nanti Mas izin pulang sebentar. Mau ngapain? Nyuapin kamu. Ayah tertawa pelan. Ada-ada saja Gusti. Izin pulang hanya untuk menyuapi istri. Memangnya akan diizinkan? Ki, nanti kalau Kirana punya adik senang, nggak? Gusti kini bertanya pada anaknya. Kirana memang belum diberitahu perihal kehamilan Ayah. Senang? Memangnya Kirana mau punya adik? Ya, adiknya dari mana? Dari Mama, dong. Masih di perut Mama. Beneran? Kirana terlihat girang. Iya, coba pegang perut Mama. Kirana bergegas turun dari kursinya dan menghampiri Ayah. Bocah itu mengusap perut Ayah yang masih terlihat rata. Emang beneran di sini ada adiknya, Ma? Tanya Kirana memastikan. Iya, kok nggak gendut? Adiknya masih kecil, banget. Jawab Ayah lagi. Nanti jadi gede? Jadi bayi? Iya. Ayah terkekeh melihat Kirana yang antusias akan memiliki adik. Disayang dong adiknya. Gusti menambahi. Kirana seketika menciumi perut Ayah yang terbalut daster. Dibisikin, adik, sehat-sehat ya di dalam. Ujar Gusti kemudian. Adik, sehat ya di dalam. Adik mau makan apa? Gusti kembali mengajari Kirana. Anak itu dengan polosnya menirukan. Pingin makan rujak, ya? Bukan Kirana, tapi Ayah yang menyahut. Kata Mama pingin makan rujak, Ayah. Kirana kembali menirukan. Ya, nanti siang Ayah belikan rujaknya. Sahut Gusti. Memangnya nggak kepedasan kalau bayinya makan rujak? Yang makan kan Mama, bukan adik bayinya, Ki. Jelas Gusti. Lalu dia menyuruh Kirana kembali menghabiskan sarapannya. Karena pagi semakin beranjak. Nanti jangan lupa sarapan, Dek. Kalau nggak mau makan ngemil aja. Atau delivery apa yang kamu pingin. Gusti berpesan sebelum berangkat. Pingin rujak, Mas? Di pojokan alun-alun biasanya ada yang jualan. Nanti siang Mas pulang. Sekalian beli susu, tapi pagi kamu harus makan. Tumben masaknya beda pagi ini. Kamu nggak mau coba? Kenapa? Nggak enak, ya? Enak. Lebih enak dari biasanya. Berarti biasanya nggak enak. Ayah merengut. Enak, Dek. Cuma hari ini lebih enak. Gusti meralat ucapannya. Jangan cemberut, dong. Mas mau berangkat. Ayah meraih tangan Gusti lalu menciumnya. Nggak ada senyumnya. Beneran nanti beli rujaknya, Mas? Kalau nggak aku mau beli sendiri. Ujar Ayah menggabaikan permintaan Gusti. Iya. Rujakan jualannya siang. Pagi-pagi nggak ada yang jualan, Dek. Mau minta dibelikan apa lagi? Nanti. Suara Kirana di luar kamar terdengar. Kirana sudah paham jam masuk sekolahnya tinggal beberapa menit lagi. Anak itu sudah bisa membaca jam. Ma, Salim. Kirana berseru sembari menyeret tasnya. Tas baru yang dikirim oleh seseorang. Ayah belum mengatakan dari siapa tas itu. Khawatir Gusti masih kesal dan membuangnya. Gusti mungkin mengira dia yang membelikannya. Ayah mendekat pada Kirana yang tampak kerepotan. Padahal isi tasnya hanya baju ganti. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Sahut Ayah. Namun kendaraan Gusti tak lekas melaju. Saat Ayah bertanya, Gusti hanya menagih seolah senyum sebelum berangkat. Bab ke-113. Kendaraan yang berhenti di depan rumah mengalihkan perhatian Ayah yang tengah menyibukkan diri dengan kebun mungilnya sembari menunggu Gusti pulang. Namun yang datang justru mantan istri Gusti. Dia pikir Sheila tak akan muncul lagi, tapi mantan istri Gusti itu memang tebal muka. Setelah beberapa waktu hari lalu mengirim tas untuk Kirana, kali ini Sheila berani mendatangi rumahnya lagi setelah beberapa waktu menghilang. Lagi sibuk, Dek? Sheila menyapa seolah tak terjadi sesuatu di antara mereka. Enggak, Mbak. Jawab Ayah. Dia pun membukakan pintu pagar untuk tamunya. Tadi saya ke kantormu. Tapi katanya kamu sudah tidak kerja di sana lagi. Ujar Sheila kemudian. Ya, Mas Gusti minta saya untuk di rumah saja.
Jawab ayah. Dia menyilahkan Sheila duduk di kursi teras. Karena wanita itu mengatakan hanya mampir sebentar. Tadi habis prospek nasabah di sekitaran sini. Sekalian saja saya mampir. Kemarin saya ke Jogja, lihat baju bagus-bagus saya beli untuk Kirana. Nanti tolong dikasihkan ya, Dek. Sheila memberikan tas yang tadi dijinjingnya saat turun dari kendaraan. Ya, makasih, Mbak. Nanti saya sampaikan. Sahut ayah. Mobil kalian baru, Dek? Sheila berkomentar tentang kendaraan yang ada di garasi. Ya, hadiah dari ibu. Mbak Sheila dulu juga sudah dibelikan mobil juga, kan? Sheila pun tersenyum kaku. Oh ya, tasnya kemarin Kirana suka nggak, Dek? Tanya Sheila kemudian. Suka. Tadi dia pakai tasnya. Ayah menjawab seperlunya. Syukurlah. Saya pikir Kirana masih marah sama saya. Sahut Sheila kemudian. Kalau saya kesini mau ketemu Kirana masih boleh kan, Dek? Ayah menipiskan bibirnya datar. Mbak, dari awal kan saya welcome dengan Mbak Sheila. Begitu juga Mas Gusti. Rumah ini juga terbuka untuk Mbak Sheila asal dengan niatan baik untuk menjenguk Kirana. Tapi setelah kejadian demi kejadian kemarin, saya nggak tahu Mas Gusti masih mengizinkan Mbak Sheila untuk datang ke sini atau tidak. Senyum masam Sheila terlihat menanggapi ucapan ayah. Lalu wanita itu menarik nafas. Saya cemburu melihat Kirana lebih memilih dekat dengan kamu daripada saya yang ibu kandungnya, Dek. Ungkapnya. Kalau itu penyebabnya seharusnya Mbak Sheila memikirkan cara untuk mendekati Kirana. Bukan malah ingin mengambil Mas Gusti dari saya, Mbak. Mbak Sheila terang-terangan ngomong di depan saya kalau ingin balikan sama Mas Gusti. Kalau Mbak Sheila masih berniat seperti itu, saya juga harus membatasi Mbak Sheila untuk nggak datang ke rumah ini. Balas ayah mengingatkan Sheila. Wanita yang duduk di sebelahnya tampak terdiam beberapa saat. Oke, saya harap kita melupakannya. Saya hanya ingin lebih dekat dengan Kirana. Selagi saya masih dinas di sini, karena status saya di kantor transferable, saya tidak tahu ke depan akan dipindahkan ke kantor mana lagi. Atau bahkan bisa jadi keluar pribadi. Jadi saya minta tolong sama kamu, Dek. Tolong bantu bujuk Kirana agar mau bertemu saya. Tolong jangan ambil hati dia sepenuhnya. Ayah menatap sekilas wajah Sheila yang tengah menatapnya dengan penuh harap. Kalau Mbak Sheila mau tahu, apapun yang pernah dilakukan Mbak Sheila, saya nggak pernah mengajarkan Kirana untuk membenci ibu kandungnya. Bahkan yang mengandung dan melahirkan Kirana, seharusnya Mbak lebih paham bagaimana mengambil hati anak Mbak Sheila sendiri. Saya nggak akan ambil dia, Mbak. Sampai kapanpun status Mbak Sheila tetap ibu kandung Kirana. Serikat apapun dia dengan saya nggak akan bisa mengganti darah yang ada dalam diri Kirana. Mungkin saya hanya datang di saat yang tepat. Saat dimana Kirana benar-benar merindukan sosok seorang ibu. Kalau Mbak Sheila benar berniat ingin kembali mendekati Kirana, silakan karena dia anak Mbak Sheila. Untuk apa saling memperebutkan status siapa yang paling penting? Bukankah akan lebih baik jika Kirana diurus sama-sama? Asal Mbak Sheila memahami sejauh mana kapasitasnya. Tidak sampai harus mengganggu rumah tangga saya dengan Mas Gusti. Kalau memang Mbak Sheila ingin memiliki suami lagi, masih banyak laki-laki single kan? Tidak harus selalu mengganggu orang yang sudah beristri kan, Mbak? Panjang lebar ayah berbicara, Sheila hanya menanggapi dengan anggukan kepala. Entah benar-benar memahami atau hanya sekedar mengiyakan. Ayah tak ingin Sheila kembali merecoki rumah tangganya lagi. Jika dulu mungkin dia akan melepas Gusti jika mereka memang mau kembali, namun sekarang dia akan mempertahankan pernikahan mereka. Apalagi sudah ada calon anak mereka. Awal bulan depan Kirana ulang tahun. Ayah berencana membuat acara untuk dia. Mengundang teman-temannya. Kira-kira boleh nggak sama Gusti, Dek? Tanya Sheila. Saya nggak tahu kalau tentang hal itu, Mbak. Coba nanti saya bicarakan dulu sama Mas Gusti, Mbak. Mas Gusti yang lebih berhak menentukan. Balas ayah. Tolong bujuk Kirana juga ya, Dek. Ini ulang tahun kelimanya. Dan selama ini saya nggak pernah datang kalau dia ulang tahun. Belum sempat ayah menjawab, kendaraan Gusti masuk ke halaman rumah. Gusti pulang sedikit terlambat dari jam istirahatnya. Pembicaraan mereka pun terhenti karena kedatangan Gusti. Mau ngapain lagi, Shell? Kalau mau ketemu Kirana nanti sore. Dia masih sekolah. Gusti berkata saat dia melepas sepatunya di depan teras. Aku cuma mampir sebentar. Ngasih oleh-oleh untuk Kirana. Lain kali nggak usah repot-repot membelikan Kirana macam-macam. Kebutuhan Kirana sudah aku yang ngurus. Aku cuma mau ngasih buat anakku, Gus. Sahut Sheila sambil beranjak. Saya pamit dulu, Dek. Ucapnya kemudian. Ayah mengangguk. Dia membiarkan Sheila meninggalkan rumahnya dengan perasaan kesal karena ucapan Gusti baru saja. Dia hanya mengamati dari teras rumah sampai Sheila masuk dalam kendaraannya. Sheila ngapain datang ke sini, Dek? Tanya Gusti pada ayah. Ini, nitip baju buat Kirana. Jawab ayah sembari meraih tas yang tergeletak di meja teras.
Rujaknya ada, Mas? Tanyanya kemudian. Ada? Mas muter nyari dulu, makanya pulangnya agak telat. Gusti menunjukkan kantong-kantong plastik di tangannya. Lalu mengajak Ayah masuk ke dalam. Kantong-kantong plastik yang dibawa Gusti dan diletakkan di meja pun dibuka. Beberapa box susu untuk ibu hamil, dan satu kotak mika berisi rujak buah. Satu kantong plastik lagi dilihat oleh Ayah. Apa ini? Gumam Ayah. Cilok? Ayah terkekeh dalam hati membayangkan Gusti jajan cilok. Sembari menunggu Gusti yang sedang di kamar mandi, Ayah menuangkan makanan kesukaannya itu ke dalam mangkok. Gusti membeli 2 bungkus. Mungkin untuk mereka berdua. Mas, tumben beli cilok? Tanya Ayah setelah Gusti keluar kamar mandi. Ya, tadi di dekat tukang rujak ada jualan cilok. Pingin larisi. Gusti menyahut sembari mengusap wajahnya yang basah dengan selembar tisu. Buat aku semua, ya? Memangnya segitu habis kamu makan sendirian? Gusti menggeser satu mangkok dan mengambil sendok untuk memiendok kuah cilok. Enak, Mas? Tanya Ayah sambil membuka bungkus rujak. Gusti mengangguk. Enak. Jawabnya. Pingin ngelarisin hanya sebuah dalih, karena ternyata Gusti pun doyan. Ayah membiarkan Gusti makan, meski banyak hal yang ingin diutarakan tentang pembicaraan dengan Sheila tadi. Sementara Gusti menghabiskan makannya, Ayah ngemil rujak buah. Tak butuh waktu lama untuk Gusti menghabiskan isi mangkoknya. Mas, tadi Mbak Sheila bilang, kalau datang ke sini ketemu Kirana boleh apa, nggak? Celetuk Ayah setelah Gusti selesai makan. Dia sudah sepakat aturannya. Kenapa harus tanya ke kamu lagi? Ayah mengedikkan bahu. Gusti memang tak pernah melarang Sheila dan Kirana bertemu, meski sekarang banyak syarat yang diajukan oleh Gusti. Bulan depan Mbak Sheila mau ngerayain ulang tahun Kirana. Mau ngundang teman-teman Kirana. Boleh apa? Nggak? Tanya Ayah lagi. Mas sudah punya rencana sendiri. Kalau mau bikin acara jangan di hari yang sama. Itu juga kalau Kirana mau. Kalau nggak mau nggak usah dipaksa. Ayah mengangguk. Gusti belum membahas apapun dengannya soal ulang tahun Kirana. Atau jawaban Gusti mungkin hanya sebuah alasan untuk menolak keinginan Sheila. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya Kirana mau? Dia minta aku untuk membujuk Kirana. Tanya Ayah lagi. Nggak perlu membujuk Kirana, Dek. Nggak usah terlalu merespon dia. Biarkan saja semaunya Kirana. Ingat juga kamu lagi hamil. Mas nggak mau kalau nanti akan membuat kamu kembali menduga-duga. Kamu ringu-ringan kalau sedang bad mood dan akhirnya jadi bahan untuk ribut. Aku juga nggak akan segitunya kok, Mas. Cuma menyampaikan apa yang dia bilang tadi. Gusti mendesah pelan. Bukan menanggapi ucapan Ayah. Tapi dia nggak kembali ke kantor jika sudah duduk di rumah. Apalagi dia baru sebentar duduk. Tadi pagi mual nggak waktu Mas ke kantor? Tanya Gusti sambil mengusap perut Ayah. Sedikit. Tadi ibu kesini ngasih air esiem. Jawab Ayah. Masih ada? Nggak? Ada. Ibu bikin sebotol gede. Ayah beranjak dari kursinya untuk mengambil minuman yang dibuat ibunya dari dalam kulkas. Dia yang hamil, tapi Gusti ikut-ikutan makan dan minum yang dimaunya. Males banget mau ke kantor lagi. Gumam Gusti. Tidur aja kalau malas, Mas. Ayah justru mengompori. Meski terlihat berat, Gusti beranjak juga dari kursinya. Nanti nggak usah jemput Kirana. Mendung Mas saja yang jemput. Ujar Gusti sambil berlalu pergi ke kamar. Menukar kunci motornya dengan kunci mobil. Langit siang itu memang tampak mulai redup. Menjemput Kirana sedikit terlambat tidak masalah. Karena sekolahnya masih ramai kakak-kakak dengan tingkat sekolah yang lebih tinggi dalam satu lingkungan. Dan mereka hanya perlu mengabarkan jika akan sedikit terlambat menjemput. Bab ke-114. Ayah terjaga. Dia melihat penunjuk waktu yang menempel di tembok kamar baru menunjuk angka 1. Sejenak dia hanya berdiam di atas tempat tidur. Hingga beberapa waktu kemudian pemiliknya terbangun. Tangan Ayah mulai merayap di dada Gusti yang terbuka. Malam ini dia enggan menyalakan pendingin ruangan, dan Gusti mengalah meski harus tidur hanya memakai celana pendek. Banyak ngalah banget suaminya. Ayah sebenarnya kasihan melihat Gusti kesulitan memejamkan mata karena gerah sebelum akhirnya terlelap karena rasa kantuk yang tidak bisa ditahan lagi. Suhu udara cukup panas menjelang turunnya hujan malam ini. Suara gerimis pun masih terdengar di luar. Mas! Ayah membangunkan Gusti yang tidak terganggu sama sekali dengan sentuhannya. Mas Gusti! Panggilnya sekali lagi. Bukannya bangun, Gusti justru menarik Ayah ke pelukannya. Mengajak Ayah kembali tidur. Aku pingin makan. Renyek Ayah. Pingin makan apa? Tanya Gusti meski kedua matanya masih terpejam.
Sosis? Jawab Ayah membuat Gusti mengerjap. Nasi goreng pakai sosis maksudnya? Ralat Ayah. Jam berapa ini? Gusti membuka mata lebih lebar dan melihat jam di tembok tepat di depan ranjang. Jam segini nggak ada yang jualan, Dek. Ya sudah aku masak sendiri. Ayah bangun lalu beringsut turun dari tempat tidur. Perut kenapa tiba-tiba lapar tengah malam begini? Padahal sore tadi dia sudah makan melebihi porsi normal. Lalu Gusti mengajaknya cari angin yang berakhir mampir di kafe dan dia makan banyak cemilan di sana. Dia tidak mengalami morning sickness yang hebat. Hanya sedikit mual saja setiap pagi. Porsi makannya meningkat, berat badannya pun mengikuti. Pipinya bertambah bulat, perutnya juga sudah terlihat buncit di kehamilan memasuki bulan ketiga. Semakin besar usia kandungannya, mungkin dia akan semakin bulat. Sini, biar Mas yang masak. Gusti mengambil penggorengan dari dalam lemari. Mas nggak ngantuk? Pertanyaan Ayah yang hanya sebagai pemanis bibir. Padahal dalam hati dia menggerutu saat harus pergi sendiri ke dapur. Ngantuk? Ya sudah sini biar aku saja yang masak. Mas tidur saja sana. Ngantuk juga Mas akan paksa melek, Dek. Sahut Gusti. Mau ditambah apa ini? Telurnya dicampur atau enggak? Tanya Gusti seolah penjual nasi goreng. Campur aja. Ayah membuka kulkas lalu mengambil telur sebutir. Sayang sekali sosis di dalam freezer sudah habis. Duduk aja, Dek. Ujar Gusti yang sedang mengambil nasi. Ayah pun meletakkan telur untuk tambahan nasi goreng. Lalu duduk menunggu seperti ucapan suaminya. Gusti meski jarang masak tapi nasi goreng buatannya melebihi buatan Ayah. Tengah malam itu suara berisik terdengar dari dapur rumah Gusti. Suara alat dapur saling berbenturan di saat penghuni rumah-rumah lain di kampung itu terlelap. Mungkin ada yang masih terjaga di pos ronda. Untung saja besok libur. Satu piring nasi goreng pun diletakkan Gusti di meja. Ayah lekas mengambil sendok dari tempatnya, lalu menyendok nasi goreng yang baru matang. Panas, Mas? Ayah urung menyuapkan nasi goreng yang masih sangat panas itu. Ya panas lah, Dek. Baru juga dipindah dari wajan. Dikipas dulu. Gusti mengambil piring lalu membawanya ke ruang tengah mendekati kipas angin. Langahnya diseret menandakan tubuhnya Uang dipaksa tegak. Makan di sini saja, Dek. Ayah ikut beranjak dari kursi menyusul Gusti. Sembari menunggu agak dingin, dia mengaduk isi piring. Kalau ngantuk tidur lagi aja, Mas. Ujar Ayah saat melihat Gusti menumbangkan diri di sofa. Kasihan banget Mas Gusti, bangun-bangun cuma masakin nasi goreng. Tapi gimana lagi, mendadak lapar tengah malam dan semua makanan instan tidak ada lagi stok di lemari. Mas kalau aku gendut nanti gimana? Celetuk Ayah di sela makan. Nggak apa-apa. Gusti menjawab setengah bergumam dengan mata terpejam. Mas nggak sebel lihatnya? Enggak. Nggak bakal ngelirik cewek lain? Tergantung. Ayah mulai sebel mendengar jawab Gusti. Tergantung apanya? Tergantung kalau aku selamanya gendut? Tergantung ketemunya di mana. Kalau di simpangnya pasti dilirik, Dek. Kalau nggak nanti nabrakan bahaya. Jawab Gusti. Kamu mau makan atau mau ngajak debat malam-malam? Ngobrol yang lebih enakan bisa, Dek. Sambungnya. Ayah yang sedang mengunyah nasi goreng tak lekas menyahut. Hingga makanan di mulutnya tertelan. Sepertinya suaminya urung memejamkan mata. Gusti beranjak pergi ke dapur dan kembali dengan segelas air putih dan sebuah sendok. Tumben Mas makan malam-malam. Ujar Ayah heran. Karena Gusti jarang terlihat mengunyah saat malam sudah larut, apalagi tengah malam. Biar menggendut bersamamu. Ayah terkekeh mendengar jawaban Gusti. Jangan dong Mas. Masa ikut-ikutan gendut? Nggak apa-apa. Asal kamu terima kalau Mas gendut. Biar kamu saja yang suka. Tawa pelan Ayah kembali terdengar. Dia menyuapkan kembali nasi goreng ke mulutnya, begitu juga dengan Gusti. Nasi yang tidak terlalu banyak itu pun dihabiskan berdua. Meski Gusti harus kepedasan karenanya. Terlalu banyak cabai yang dimasukkannya tadi. Nyucinya besok aja ya, Mas. Ayah berseru dari dapur sembari meletakkan piring di wastafel. Meski dapur wilayah otoritasnya, namun soal kebersihan Gusti tetap yang paling peduli. Padahal cuma piring satu dan penggorengan, tapi setelah mendengar suara Gusti mengiyakan, Ayah meninggalkannya begitu saja di wastafel. Dia memaksakan diri ke kamar mandi sebelum kembali tidur. Saat keluar kamar mandi, suhu ruangan terasa lebih dingin. Gusti akan kesulitan terlelap jika berada dalam ruangan yang terasa panas. Apalagi mereka baru saja makan. Kali ini Ayah tidak melakukan protes. Gusti sudah berbalik hati bangun tengah malam untuk memasak untuknya. Biar dingin sebentar ya, Dek.
Ujar Gusti karena tadi Ayah yang meminta pendingin ruangan dimatikan. Memiliki kebiasaan bertolak belakang terkadang memicu perdebatan hanya karena soal pendingin ruangan. Akhirnya Ayah menarik selimut hingga menutupi dada. Anehnya Gusti ikut menyusup di balik selimut. Padahal dia sedang menjaga jarak. Menghindari sengatan Gusti yang terasa lebih kuat. Atau mungkin juga karena pengaruh hormon yang meningkat. Mas kalau gerah ngapain masuk selimut? Nggak pakai baju. Ya tinggal ambil baju terus pakai. Sahut Ayah. Gusti justru mulai memancing kerusuhan. Menyusupkan tangan. Gusti meringis saat mendapat cubitan keras di lengannya.